Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini untuk melaksanakan webinar yang berjudul Pengaruh Terapi Zikir dalam Mencegah Hipertensi di Usia Dini. Webinar kita kali ini diisi oleh 3 pemateri. Yang pertama, Saudari Anggi Hayen Lorenza, dan pemateri yang kedua, Rangga Didi Pratama, yang ketiga, Saudara Endri Seprianto. Baiklah, langsung saja kepada pemateri yang pertama, Saudari Anggi Hayen Lorenza, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, webinar kita pada siang hari ini bertemakan pengaruh terapi zikir dalam mencegah hipertensi pada usia dini. Nah, sebelum saya lanjut membahas tentang hipertensi, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu lagi tentang zikir terlebih dahulu. Next. Secara etimologi, kata zikir berasal dari bahasa Arab yaitu azik, yang berarti mengisyaratkan, mengagungkan, menyebut, atau mengingat-ingat. Adapun secara istilah, terminologi, zikir adalah perbuatan membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Dalam Ensiklopedia Islam tahun 2001, zikir diartikan sebagai perbuatan menyebut, menuturkan, mengingat, menjaga, mengerti, dan perbuatan baik. Zikir juga dapat diartikan sebagai ucapan lisan, gerakan raga, maupun getaran hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan agama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagai upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepadanya. Ustadz Arifin Ilham pada tahun 2007 menyebut zikir artinya ingat dan sebut. Karena ingat maka disebut, dan disebut karena ingat. Dalam kaitannya dengan zikrullah, zikir berarti mengingat dan menyebut asma Allah. Ingat adalah gerakan hati, sedangkan sebutan adalah gerakan lisan. Zikir yang baik adalah perpaduan antara zikir hati dan zikir lisan. Hati mengingat Allah dan lisan menyebutnya. Next. Jenis-jenis zikir. Dalam kehidupan sufi dikenal ada 2 jenis zikir, yaitu zikir lisan dan zikir kolbu. Zikir lisan atau jahar adalah zikir yang mengucapkan lapas-lapas tertentu baik dengan suara keras maupun dengan suara perlahan. Lafaz zikir adalah ayat-ayat Al-Quran baik keseluruhan maupun sebagian, satu surat maupun ayat tertentu. Ada beberapa lafaz zikir yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu tahmid, tasbih, takbir, tahlil, basmalah, istighfar, dan hauqalah. Dan yang kedua, zikir kolbu berbeda dengan zikir lisan. Zikir lisan mengucapkan dengan kata-kata, boleh bersuara keras atau perlahan. Dan zikir kolbu ini tersembunyi di dalam hati tanpa suara dan kata-kata. Zikir ini hanya memenuhi kolbu dengan kesadaran yang sangat dekat dengan Allah, seirama dengan detak jantung, serta mengikuti keluar masuknya nafas yang dibarengi dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Selanjutnya, berzikir di antara lainnya yaitu menghilangkan kekuatan setan dan menghancurkannya. Jika kita berzikir, kita selalu mengingat Allah dan dekat dengan Allah, maka makhluk gaib akan takut
dan kekuatannya akan hilang untuk mendekati kita. Ini Dua, kotaknya. menambah kasih sayang Allah. Yang ketiga, mempermudah dalam mencari rezeki. Jadi, kalau misalnya kita sering mengucapkan, sering berzikir, sering mengingat nama Allah, sering menyebutkan nama-nama Allah, Allah akan sayang kepada kita dan Allah tidak akan segan untuk memberikan rezekinya yang berlimpah kepada kita. Belum. Yang keempat, membuat kepribadian yang terhormat dan mengesankan. Jadi, jika kita rajin berzikir, aura positif yang ada di dalam tubuh kita akan keluar dengan sendirinya. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita akan memperhatikan kita sebagai kepribadian yang terhormat dan mengesankan. Yang kelima, memberikan jalan untuk dekat dengan Allah. Ini sudah pasti. Kalau kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan membukakan pintu jalan yang selebar-lebarnya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya Saudari Anggi. Selanjutnya yaitu pemateri yang kedua, Saudara Rangga Didi Pratama. Kepada Saudara Rangga kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi kita pada siang hari ini, yaitu pengaruh terapi zikir pada hipertensi di usia dini, lebih seperti itu. Hipertensi, saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu hipertensi. Hipertensi itu yang biasa disebut tekanan darah tinggi, yang merupakan peningkatan darah sistolik di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mmHg, dan tekanan darah di diastolik lebih dari 90 mmHg. Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu jenis penyakit yang mematikan di dunia, dan faktor resiko paling utama terjadinya hipertensi yaitu faktor usia, sehingga tidak heran hipertensi sering dijumpai pada usia senja atau usia lanjut. Tetapi hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian prematur di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering kita sebut WHO mengestimasikan saat ini prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Dari sejumlah penderita tersebut, hanya kurang 1/5 yang melakukan upaya pengendalian terhadap tekanan darah yang dimiliki. WHO juga memperkirakan 1 di antara 5 perempuan di seluruh dunia memiliki hipertensi, dan sedangkan jumlah ini lebih besar di antara kelompok laki-laki, yaitu 1 di antara 4. Jadi kemungkinan besar yang mengidam penyakit hipertensi itu ada pada kaum wanita. Hipertensi juga menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena potensinya yang mampu mengakibatkan kondisi komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan gagal ginjal. Hipertensi juga ditandai dengan hasil pengukuran tekanan darah yang menunjukkan tekanan sistolik sebesar 140 mmHg seperti yang saya sebutkan tadi, dan peningkatan prevalensi hipertensi berdasarkan cara pengukuran juga terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan prevalensi tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,4%. Dan sedangkan di Kalimantan Selatan sebesar 13,3%, di Sulawesi Barat sebesar 12,3%. Hasil Risikisdes 2018 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki prevalensi tertinggi sebesar 44,13%, dan diikuti oleh Jawa Barat yaitu sebesar 39,6%. dan Kalimantan Timur sebesar 39,3%,
Provinsi Papua memiliki prevalensi hipertensi terendah, yaitu 22%. Diikuti dengan Maluku Utara sebesar 24,65% dan Sumatera Barat sebesar 25,16%. Secara nasional, prevalensi hipertensi menunjukkan kecenderungan peningkatan dari Reskesdes tahun 2007. Next. Penyebab dan faktor resiko pada usia muda dan remaja. Yang penyebab utamanya itu satu, faktor genetik. Genetik atau keturunan merupakan faktor resiko hipertensi yang tidak dapat diubah. Bila Anda mengidap hipertensi, kemungkinan besar kondisi ini akan menunjukkan pada anak Anda. Pada remaja usia muda, hal ini juga sangat mungkin terjadi bila dibarengi dengan gaya hidup yang buruk. Yang kedua yaitu obesitas. Sekarang ini ada lebih banyak anak muda dan remaja yang punya berat badan berlebih dibandingkan remaja generasi masa lalu. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan kasus obesitas meningkat 3 kali lipat semenjak tahun 1975 pada anak-anak remaja usia 5-19 tahun. Jumlahnya meningkat dari 4% pada tahun 1975 menjadi 18%. Dan yang ketiga yaitu perubahan hormon. Perubahan hormon selama masa puber pun ternyata ikut berperan penting menjadi penyebab darah tinggi pada remaja usia muda. Perubahan hormon pada fase pertumbuhan yang terjadi remaja dapat menyebabkan peningkatan sementara pada tekanan darah, terutama bila dibarengi dengan faktor gaya hidup yang buruk. Meski begitu, pengaruh hormon terhadap tekanan darah masih belum sepenuhnya dipahami. Next. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mencegah dan mengatasi hipertensi pada usia dini. Yang pertama itu menerapkan diet anti hipertensi. Yang kedua, membiasakan anak untuk aktif bergerak dan rutin berolahraga. Dan yang ketiga, menjauhkan anak dari asap rokok. Yang terakhir, memberikan obat penurunan tekanan darah kepada anak sesuai anjuran dokter. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengobatan hipertensi, diantaranya pengobatan esensial dilakukan untuk menurunkan tekanan darah dengan tujuan memperpanjang harapan dan mengurangi komplikasi. Yang kedua, pengobatan sekunder lebih dianjurkan untuk mengendalikan penyebab hipertensi. Dan yang ketiga, pemilihan kombinasi obat anti-hipertensi didasarkan pada keparahan dan respon penderita terhadap obat yang diberikan. Dan yang keempat, pengobatan hipertensi dilakukan dalam waktu yang lama, bahkan mungkin sampai seumur hidup. Pasien yang berhasil mengontrol tekanan darah, maka pemberian obat hipertensi di puskesmas diberikan pada saat kunjungan dengan catatan obat yang diberikan pemakaian selama 30 hari bila tanpa ada keluhan yang baru. Dan yang terakhir, yang kelima, penderita yang baru didiagnosis disarankan melakukan kontrol ulang 4 kali dalam sebulan atau seminggu sekali. Bila tekanan darah sistolik lebih dari 160 mmHg atau diastolik lebih dari 100 mmHg, sebaiknya diberikan terapi kombinasi sehingga kunjungan kedua dalam 2 minggu tekanan darah tidak dapat dikontrol. Dan yang terakhir yaitu kasus hipertensi atau tekanan darah tidak dapat dikontrol setelah pemberian obat pertama, maka langsung diberikan terapi pengobatan kombinasi bila tidak dapat dirujuk ke Vayankes yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Saudara Rangga. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu Saudara Endri Septrianto. Kepada Saudara Endri kami persilahkan. Halo, ada suaranya? Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Moderator, operator bisa slide sebelumnya yang dibahas Rangga tadi. Dari penjelasan saudara Rangga tadi ada beberapa cara mencegah dan mengatasi hipertensi pada anak usia dini. Nah, menurut saya dari slide ini, dari ketiga cara mencegah hipertensi ini, salah satunya ini adalah penerapan dari terapi non farmakologis. Biasanya ini nih adalah tata laksana awal dalam penerapan mengatasi hipertensi. Biasanya itu dilakukan pada sekitar 4-6 bulan penerapan pola hidup sehat. Bila tidak ada perubahan pada terapi non farmakologis atau pola hidup sehat tersebut, bisa dilakukan dengan terapi farmakologis yang dirujuk kepada dokter sesuai anjuran dokter. Selanjutnya. Oke, kemudian bahaya hipertensi pada anak muda dan remaja. Memiliki hipertensi pada usia muda dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada masa mendatang. Tekanan darah yang tidak terkendali dengan baik akan cenderung semakin meningkat pada usia lanjut. Bila kondisi ini dibiarkan, hipertensi bisa berkembang pada komplikasi hipertensi yang lebih serius seperti kardiovaskular. Kemudian, berdasarkan studi yang dilakukan Journal of the American College of Cardiology, remaja atau anak muda yang memiliki tekanan darah di atas normal lebih mungkin memiliki masalah jantung pada kemudian hari. Hasil ini ditemukan setelah melakukan penelitian terhadap 2.500 pria dan wanita selama 25 tahun. Dari studi tersebut ditemukan bahwa tekanan darah yang lebih tinggi atau di atas normal dan terus terjadi selama lebih dari 25 tahun bisa memicu perubahan fungsi otot jantung dan meningkatkan risiko penyakit pada jantung. Selanjutnya. Itu masih ada lagi tuh ini slide itu. Halo operator. Nah, oke. Pengaruh zikir dalam mencegah hipertensi pada usia dini. Terapi zikir menyebabkan terkendalinya hormon epinefrin dan norepinefrin oleh medula adrenal. Terkendalinya hormon epinefrin dan norepinefrin akan menghambat pembentukan angiotensin akibat terjadinya penurunan denyut jantung. Pembuluh darah melebar, tahanan pembuluh darah berkurang, dan penurunan jantung sehingga tekanan jantung menurun yang selanjutnya dapat menurunkan tekanan darah. Penelitian yang dilakukan Craig Greenwald, Earson, Cheryl, Larson, Lyons, dan Tillman tahun 1992 menemukan bahwa kegiatan agama seperti berdoa dan berzikir dapat meningkatkan kesehatan mental dan mencegah seseorang menderita penyakit hipertensi. Jadi inti dari pengaruh terapi zikir ini adalah terapi zikir ini dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan secara fisik, emosi, kognitif, dan perilaku yang dapat mengakibatkan tekanan darah meningkat. Terapi zikir ini membantu individu untuk berkonsentrasi kepada ketegangan yang dirasakan, lalu melatih individu tersebut untuk rileks. Teknik ini dapat meredakan ketegangan emosional sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada semua pemateri untuk hari ini. Kepada para peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minanti Tian Saputri. Saya akan bertanya pada kelompok 1. Pertanyaannya, apakah gejala hipertensi sudah ada sejak dini? Apabila sudah ada, jelaskan bagaimana bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Minanti. Mohon
menunggu untuk pemateri menjawab. Selanjutnya, apakah ada peserta yang masih ingin bertanya? Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Minan. Pertanyaannya, apakah gejala hipertensi sudah ada sejak dini? Apabila sudah ada, jelaskan bagaimana bisa. Jadi hipertensi itu jarang menyerang anak-anak di bawah umur. Nah, pada umumnya hipertensi ini biasa menyerang pada usia 30 tahun ke atas. Namun, baru-baru ini tadi menjelaskan bahwa hipertensi sekarang dapat menyerang umur 20 tahun. Karena di usia itu lebih cenderung memiliki emosi yang tidak stabil dan sudah memiliki pemikiran berlebihan terhadap sesuatu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endri Seprianto, izin menjawab pertanyaan dari Agnes Pradianti. Zikir apa yang bisa dipraktekkan dalam mencegah hipertensi pada usia dini? Sebenarnya praktek zikirnya itu kan ada terdiri dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah dan sebagainya kan. Kalau pada anak usia dini itu kan pemahaman itu kan masih kurang tuh. Nah, kita bisa mempraktikkannya dengan seperti contoh dengan terapi subhanallah. Kita bisa mengedukasinya dengan makna dari zikir tersebut seperti Maha Suci Allah, di mana Allah itu Maha Suci dari segala sifat yang tercela, suci dari kelemahan, Maha Suci Allah. Bisa juga merasa kagum kepada ciptaan Allah gitu kan. Kita juga kemudian terapi zikir itu dapat membuat anak tersebut selalu berpikiran positif karena munculnya respon emosi positif yang dapat menghindarkan diri dari reaksi stres. Nah, manfaat dari zikir itu kan bisa menenangkan, bisa membuat kita tenang, tentram, bahagia, kemudian menyikapi sesuatu dengan bijak, sehingga dari perasaan tenang, tentram, dan damai tadi, emosi negatif yang dirubah ke emosi positif tadi dapat mencegah terjadinya hipertensi pada anak usia dini. Semoga pertanyaan itu menjawab pertanyaan dari Agnes Pradianti. Terima kasih. Bagaimana Saudari Agnes? Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah bisa dipahami? Selanjutnya ini ada pertanyaan di forum chat dari Saudari Amiyah Nuradinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan hipertensi primer dan hipertensi sekunder? Boleh tolong jelaskan, terima kasih. Baiklah, pemateri, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Amiyah Nuradinda? Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Amia Nurdinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan hipertensi primer dan hipertensi sekunder? Jadi, untuk penjelasan hipertensi primer yang disebut juga hipertensi esensial, tekanan darah tinggi primer terjadi tanpa penyebab yang pasti. Dan faktanya, lebih dari 90% kasus tekanan darah yang tinggi yang dialami seseorang termasuk dalam kategori primer atau tidak tahu penyebabnya. Meski demikian, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya hipertensi primer pada seseorang, yaitu yang disebutkan terlebih dahulu pas presentasi penyampaian materi. Yang pertama itu obesitas, konsumsi garam berlebihan, kurang asupan kalium, dan kebiasaan buruk. Nah, sedangkan hipertensi sekunder itu hipertensi yang memiliki penyebab yang jelas, yaitu karena kondisi medis tertentu. Salah satu penyakit yang berkaitan erat dengan hipertensi ini adalah penyakit ginjal. Dan tak heran karena ginjal memiliki
peran penting, yaitu mensekresikan hormon renin yang berfungsi untuk mengontrol tekanan darah. Sekian jawaban dari saya. Apakah saudara siapa tadi? Oh, saudari Amia Nurdinda sudah cukup jelas? Baiklah, pertanyaan selanjutnya ada dari saudari Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Harani Putri. Izin bertanya kepada pemateri, selain zikir dan berobat pada dokter, adakah hal lain yang bisa dilakukan untuk menekan hipertensi agar tidak senantiasa kambuh? Terima kasih. Silahkan kepada pemateri yang ingin menjawab. Saya ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Lutfia, kalau tidak ada yang ingin menjawab. Pertanyaannya yaitu, selain zikir dan berobat pada dokter, adakah hal lain yang bisa dilakukan untuk menekankan hipertensi agar tidak senantiasa kambuh? Jadi, tentu saja ada selain yang perlu diperhatikan tersebut, pengidap hipertensi dianjurkan untuk berolahraga. Hal tersebut membuat pengidap hipertensi lebih cenderung membuat normal tekanan darah atau tekanan jantung. Dan pikiran seseorang apabila sering berolahraga, dan juga selain olahraga, pengidap hipertensi wajib mengurangi pikiran atau suatu hal, apalagi memikirkan hal yang kecil yang membebani pikiran orang tersebut. Maka dari itu bisa dilakukan terapis psikologi. Pikiran dan juga pergaulan sesama frekuensi, pergaulan sehat akan membuat pengidap hipertensi lebih berpikir positif akan sesuatu hal tentu. Hanya pergaulan sehat seperti membatasi ruang untuk berteman dengan perokok dan hal negatif lainnya. Apakah saudari Lutfia sudah cukup jelas? Kalau ada yang ingin dipertanyakan kembali? Baiklah, apakah para peserta masih ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri? Sepertinya sudah cukup jelas, moderator. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri webinar pada siang hari ini. Kepada pemateri-pemateri dan peserta, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 80 saja, Pak.